harga komoditas emas mengalami penguatan hingga level $4.200 per troy ounce di minggu lalu. Sementara itu, dari sisi lain, mata uang dolar kembali mengalami pelemahan terhadap mata uang rivalnya seperti euro dan mata uang dolar yen. Khusus untuk mata uang dolar yen, di minggu lalu sudah kita bahas potensi penguatan yen terhadap mata uang dolar karena ada di extreme level. Di sisi lain, dari stock index US seperti Dow Jones kembali all-time high minggu lalu. Dan untuk kripto, Bitcoin mulai bangkit dari level terendahnya 58.000 kejatuhan minggu lalu ke level 63.000 pada saat ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan reversal pattern untuk Bitcoin atau justru ini adalah penguatan sesat? Kita bahas lengkapnya dalam Weekly Market Outlook. Sebelum kita ke chart, kita bahas dulu dari sisi ekonomi kalender terlebih dahulu agar kita semuanya pada tahu. Dari watchlist yang sudah saya siapkan untuk trading plan minggu ini, hari apa saja dalam minggu ini yang bakal jadi sumber volatilitas utama. Ya, yang pertama saya highlight itu adalah hari Rabu, yaitu rilis suku bunga dari New Zealand, di mana diperkirakan akan menaikkan suku bunganya dari 2,25 jadi 2,5%. Pengumumannya itu nanti hari Rabu jam 9 dan statementnya itu jam 10 pagi. Kemudian highlight utama menurut saya pada minggu ini yaitu dari US FOMC meeting minutes pukul 1 dini hari nanti hari Kamis. So, Rabu dan Kamis ya, Rabu jam 9 dan jam 10 pagi, dan Kamis pukul 1 dini hari bakal jadi highlight utama untuk seluruh pair yang telah saya masukkan dalam watchlist untuk trading plan minggu ini. Selengkapnya kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama adalah dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold minggu lalu ini adalah impulse ya. Ini adalah impulse menurut saya. Dan setelah impulse ini seperti biasa kita perlu correction. Ya, kita perlu correction di sini and then another up ya. Bisa jadi untuk minggu ini market akan break target 4.360 ke atas ini. Ya, top yang ada di sini. Ini adalah chart 4 jam, kalian bisa lihat. Top yang saya maksud itu adalah ini. 4.382 or even 4.400. Nah, sebelum itu menurut saya, contohnya seperti sekarang, ini adalah consolidation. Ya, setelah impulse consolidation atau correction, another impulse to break this top. Very possible. Ya, very possible. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya kita mau ambil upside ini? Apakah kita buy sekarang? Ya, jawabannya tentu tidak. Nah, di lower time frame saya melihat ada dua possible structure yang bisa terjadi. Nah, saya akan cerita dulu dari possible structure yang terdekat. Possible structure terdekat adalah ini. Ini adalah satu impulse, ya. Ini adalah drop dan ini adalah possible B, another drop di area kotak warna biru ini or even di bawah low ini ya, and then ini akan jadi correction for another push to the upside. Itu skenario yang pertama. Jadi skenario yang pertama itu adalah dari range ini ya, any buy setup di range ini ya, kalian bisa lihat kotak yang warna biru ini. Ini adalah zona liquidity yaitu 4.155 sampai dengan 4.160. Di antara 4155 sampai dengan 4160, check the reaction. Or even bisa aja di bawah 4155. Ya ini complete correction yang ini yang saya pakai. Impulse, correction, impulse. Ya. Nah, tadi saya katakan di awal ada possible structure yang kedua. Yang mana? Yang ini. Impulse, correction, impulse. Nah, pertanyaan adalah kenapa nggak break di bawah ini? Kenapa running gitu kan? Kenapa running flat? Karena ini adalah impulse yang sangat kuat menurut saya dan kecil kemungkinan dia akan break di bawah ini. Jadi impulse, correction, impulse. Pertanyaan adalah apakah saya akan trade running flat ini? Jawabannya yes. Kenapa iya? Karena setelah kejatuhan yang dalam ini adalah running flat dari bawah.
Jadi ini bukan trend continuation running flat ketika dia udah ada di top, tapi dari bawah. Oke, so menurut saya risk reward untuk running flat ini masih worth it ya untuk kita ambil. Oke, jadi personally saya akan melihat pertama adalah check the reaction antara 4155 sampai dengan 4160 or even sedikit di bawah 4155. Yang kedua adalah ini. Impulse, correction, impulse. Oke, jadi di sini ya kalau dia di sini nggak bereaksi, mungkin tunggu dia ambil liquidity ini, and then any buy setup, any reaction adalah ke atas. Ya, jadi direction itu adalah ke atas. Jadi kalau ada penurunan sementara ini adalah drop untuk another up. Oke, itu kesimpulan untuk market emas di minggu ini. Next, kita akan bahas dari market US oil. Nah, untuk US oil, oke, kita punya posisi buy dari hari Jumat 6760-an. Oke, nah di sini saya melihat di chart 4 jam ada potensi another drop sekali lagi di bawah ini. Jadi kalau nanti drop pun sekali lagi di bawah ini, ya saya akan ambil buy kembali ke atas. Nah, permasalahannya sekarang dia drop sekali lagi itu dari mana? Apakah dia naik dulu seperti ini ya untuk expanding baru one more drop, atau dari sekarang dia drop dulu? Mau apapun itu ya, mau yang manapun, mau dia naik dulu baru drop ataupun dia drop dulu baru naik lagi. Oke, saat ini kita punya posisi buy. Posisi buy ini saya consider untuk settle ketika dia break di atas top ini. Ya, ini adalah chart 4 jam ya. Top di atas top ini itu adalah harganya 7250. Ini. Ya, kalian bisa lihat ya, harganya 7250, bisa lihat di sini. Ketika saya arahkan di sini, ini adalah 7250. Kenapa 7250? Karena potensial ini. Oke, jadi impulse, correct A, B, C, another drop sebelum up. Jadi bigger correction-nya bisa jadi berhenti di 7250. Ya, minggu lalu di weekly market outlook saya katakan saya expect bigger correction untuk US oil ya. So we can expect another up to break this top and then we look for sell setup ke bawah. Oke. Ya, itu untuk US oil. Jadi up dulu baru drop atau drop dulu up and then another drop. Ya, saya buat sekali lagi ya skenarionya. Skenario yang pertama adalah saya expect up dulu dari sini sampai di atas ini, and then another drop. Dengan ini sebagai potential correction, another drop. Yang kedua adalah dia drop dulu, up, and then another drop before another up. Jadi ini. Oke, jadi dia drop dulu, extend with B-nya ke bawah, lalu dia naik ke atas, and then drop sebelum another up. Oke, itu untuk US oil. Next, kita mau bahas dari pair forex. Yang pertama adalah dari Australian dollar, US dollar. Di sini kita bisa lihat dari bigger picture-nya, ini adalah potential running flat. Dan running flat ini juga dikasih satu lagi change of the character. Ya, ada structure yang di break. Ya, yang terjadi di sini, either kalian mau lihat di sini sebagai last lower high ataupun yang ini, nggak ada masalah. Impulse A, dan ini adalah B, one more drop untuk drop yang di sini. Oke, di tengah-tengahnya ini adalah correction, ya, either jadi running ataupun expanding, oke, for another up. Ya, jadi kalau kita enter sebelum dia break low di sini ada buy setup, SL-nya di bawah ini. Tapi kalau setelah ini dia drop di bawah ini kembali, maka saya akan tunggu kembali. Kenapa? Karena ini adalah running flat. Running flat ini bisa extend jadi expanding flat. Jadi ceritanya kalau dari sini dia drop, nggak ada buy setup, dia break di bawah ini, tidak akan mengubah overall picture-nya. Kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C begini, tanpa break low di sini, another up. Nah, kalau dia udah break low di bawah ini, saya perlu another change of the character lagi di sini. Oke, ya, seperti inilah contohnya, before taking the buy. Oke, jadi overall ya kesimpulannya untuk Australian dollar US dollar minggu ini we look for buy setup. Yang berikutnya adalah euro dollar. Untuk euro dollar di sini adalah gejala trend continuation pattern ke atas. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat buy dari bawah, maka ini bisa dilakukan impulse correction, impulse di sini akan bentuk lagi another correction, break this low, and then we look for buy setup before another up. Kalaupun dia break, for the worst case, dia break low di bawah ini lagi. Ini tidak mengubah overall picture. Karena kenapa? Karena di bigger picture-nya ini sudah merupakan complete expanding flat. Jadi ini hanya extend ke bawah before another up. Oke, jadi untuk euro dollar we expect another up ya.
either dari harga sekarang sebagai trend continuation pattern ke atas, ataupun dia break sekali lagi di bawah untuk another up. Next adalah US dollar yen. Nah, untuk US dollar yen, buat teman-teman yang pada saat ini belum ada posisi sell sama sekali, ya dari atas, minggu lalu kita udah sell dari harga sekitar 162.50. Oke, dan saat ini masih ya floating profitnya berkurang ya, karena dia naik ke atas. Tapi dengan gejala yang ditunjukkan di sini, ya saya ingin add another sell position, ya add to winning position. Kenapa? Karena setelah kejatuhannya ini, apa yang ditunjukkan di sini, ini adalah potensial ya reversal untuk kenaikan sebelumnya. Ini, ya ini adalah expanding flat. Oke. Ya, any sell setup ada di sini, any sell reaction saya akan ambil, final invalidation di atas ini for another drop. Targetnya adalah sekitar 159.50 sampai dengan 160. Oke, ini adalah target penurunan US dollar yen menurut saya. Oke, next kita akan bahas Euro OS. Untuk Euro OS, di sini kalau kalian mau trade ini bisa buy, bisa sell ya menurut saya, tapi saya akan prefer untuk buy. Kapan buy-nya? Dari sini looks like one more up and then another drop, terutama take all this liquidity. Kalau kita ke chart 4 jam, ini adalah semua zona liquidity. Jadi di sini saya lihat potential structure-nya ada dua untuk up, dua-duanya adalah indikasi up. Yang pertama adalah saya akan jelaskan seperti ini. Ini adalah bullish structure dari bawah, impulse, correction, impulse, correction, impulse. Nah, setelah dari sini, apakah dia bentuknya seperti ini? Something like this, go up, ya, go back up, tanpa break low di bawah ini. Nah, target kenaikannya di mana sekarang permasalahannya? Berdasarkan time frame 4 jam, target kenaikannya adalah minimum break di stop, 1.6850. Oke? 1.6850. Nah, permasalahannya adalah gimana kita mau ambil target 1.6850 ini? Apakah dari sini? No. Menurut saya enggak. Karena menurut saya di sini sekarang kemungkinan pertama adalah ini ya tadi ya, impulse correction, impulse correction, impulse di sini dia akan bentuk correction. Which is pada saat momen video ini dibuat ini belum kelihatan. Ya, but menurut saya ekspektasi saya adalah ini in the making ya. Untuk complete correction-nya. Nah, kalau correction ini terjadi bentuknya seperti ini, maka next yang saya akan lakukan adalah buy. Oke, kapan buy-nya? Skenario pertama adalah dia take semua liquidity, kemudian ada buy setup atau buy reaction yang dikasih dalam bentuk candle seperti ini setelah dia ambil semua liquidity ini. Oke, semua liquidity yang ada di sini, ini. Oke, dia break semua liquidity-nya dan tapi kalau dari sekarang looks like something like this will happen. Okay, and then setelah ini terjadi, go back up. Ini skenario pertama. Skenario kedua adalah bagaimana kalau low ini di break, ya kan? Bisa nggak? Bisa. Saya melihat ada potensi itu. Kalau market menghendaki structure ini yang play out. Oke, bisa nggak di break? Bisa. Tapi kalau break di bawah low ini bisa nggak? Kecil kemungkinan. Ya, I don't see that at the moment. Oke, jadi skenario kedua adalah kalau setelah semua liquidity ini diambil, tidak ada reaction sama sekali dan dia break low di bawah ini lebih bagus lagi karena strukturnya jadi seperti ini. Oke, jadi impulse correction dan this is the buy setup for another up. Targetnya adalah 1.6850. Oke, ini adalah target untuk kenaikan Euro OS. Berikutnya adalah Euro New Zealand. Nah, untuk Euro New Zealand, at the moment saya akan look for sell setup. Oke, kenapa? Karena potensial ini. Oke, ini mirip-mirip dengan Euro OS ya. Oke, cuman structure bullish untuk Euro OS itu lebih kelihatan, lebih bagus. Jadi untuk Euro OS saya prefer untuk buy setelah dia drop, bukan buy sekarang ya. Kalau Euro New Zealand saya akan prefer untuk sell dengan invalidation di atas ini. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah structure-nya impulse A, B, C seperti ini. SL-nya bisa di atas ini, go back down ya. One more time minimum. Oke, nah itu untuk Euro New Zealand. Nah, sekarang kita akan ke pair forex terakhir yang mau saya bahas itu adalah New Zealand Yen. Untuk New Zealand Yen di sini ada potensial structure untuk bisa buy, yaitu yang ini. Ya, dari bigger time frame ini adalah apa? Ini adalah complete expanding flat diikuti dengan potensial complete regular flat. Yang mana regular flatnya? Impulse
A, B, C. One more break di bawah sekitar 9150. Any buy setup kita akan ambil ke atas, invalidation di bawah ini. Oke, ini adalah chart 4 jam. Ya, itu tadi untuk pembahasan kategori forex. Kita masuk ke indeks sekarang. Untuk indeks, seperti biasa saya mau bahas itu adalah market indeks utama di Amerika, yaitu Dow Jones. Nah, Dow Jones minggu lalu itu all time high, dan memang saya nggak ada ambil buy setup sama sekali, karena kenapa? Saya expect market to break this low, ya 51.510. Nah, setelah kenaikan ini, market menurut saya kemungkinan dia akan drop untuk kasih another pullback. Dan apa yang ditunjukkan di sini adalah kemungkinan besar trend continuation pattern kembali ke atas. Oke? Nah, bagaimana trend continuation pattern-nya ini? Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah impulse A, potential B, one more drop di bawah liquidity ini. Ini adalah chart 1 jam. Oke, jadi kemungkinan structure terdekat yang bisa dia bentuk adalah setelah break low di sekitar 52.800-an. Oke, jadi di bawah 52.800-an, look for another buy setup untuk break di atas 53.000 sampai dengan 53.500. Ya, itu untuk stock index Dow Jones. Jadi drop untuk another up. Oke, untuk kategori stock index terakhir yang mau saya bahas di watchlist dalam minggu ini adalah saham Meta. Personally saya ada buy Meta ya di harga 555. Harga sempat naik ke 626 dan sekarang one more drop. Drop sekali lagi ini bisa kembali break di bawah 541. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak harus sampai sana karena structure sudah bisa done ketika dia break di bawah low yang ada di sini. Ini ya, di bawah 557. Oke, jadi one more break di bawah 557 sampai dengan 541, look for buy setup sepanjang dia nggak break di bawah 520. Oke, jadi ini adalah another up. Kalau dia up, targetnya kemana? 691 sampai dengan 700-an. Oke, itu untuk saham Meta. Terakhir, kategori yang mau dibahas itu adalah crypto. Untuk Bitcoin, saya melihat dua possibility. Possibility pertama adalah dia bakal drop kembali dengan ini sebagai structure. Impulse, correction, impulse, ini adalah correction, another drop. Minggu lalu saya ada stop loss sekali di sini. Kenapa? Karena saya anggap ini. Ternyata koreksinya belum cukup besar dan saya tidak mau di drag. Walaupun saya tahu dia bakal drop kembali. Target penurunannya adalah kembali drop di bawah harga low minggu lalu, yaitu adalah di bawah 58.000. Oke, low yang di sini ya. Target penurunan adalah kembali drop di bawah 58.000, tepatnya adalah 57.748. Oke, possibility yang pertama tadi saya sudah jelaskan, yaitu impulse, correction, impulse, correction, impulse. Kalau ini adalah trend continuation, maka dia tidak akan break di atas top ini. Itu skenario pertama. Bagaimana kalau market di sini naik pelan-pelan break di atas top ini? Kalau market break di atas top ini, apakah saya akan mengubah view saya untuk Bitcoin dia bakal up? Tidak. Kenapa? Karena potential structure ini, impulse, A, B, C. Ini juga qualified. Dan dengan kalau ini terjadi, ini adalah bigger correction untuk impulse down ini. Dan we are heading down one more time. Jadi untuk minggu ini, dari dua skenario, saya hanya akan ambil posisi sell atau look for sell ketika harga break di atas top ini. 67.300. Biarkan dia naik, break di atas top ini, saya akan look for sell setup. Oke, itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu dalam live session jam 8 malam, 8 Juli ya 2026 nanti hari Rabu untuk midweek market update YouTube live session. So all the best for your trade with care. Kita ketemu lagi nanti jam 8 malam hari Rabu. Bye-bye.